Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rusdian Effendi Channel. Bersama kami dalam pembahasan pedagogik umum soal latihan pegawai pemerintah dengan perjanjian atau guru PPK tahun 2021. Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta, yakni C6, yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Maka jawabannya, silakan. Jawabannya adalah E. Pada pembahasan nomor 1 untuk tingkat kognitif dengan kata kerja mencipta itu adalah masuk dari C6. Kata kerja operasional yang ada di situ adalah membangun, membentuk, membuat, menamani, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Karena soal kita tadi di sini adalah mencipta karya, maka masuk pada bagian E, membuat produk karya seni rupa. Sementara yang lain C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, dan C5 mengevaluasi. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Dan E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Silakan kita bahas, maka jawabannya di sini adalah B. Pembahasan untuk soal nomor 2 ini, sebuah tujuan pembelajaran harus memenuhi A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di bagian ini jawabannya itu B, karena di B itu menyangkut semua kompetensi atau tujuan pembelajaran yang meliput dan memenuhi kaidah yang ada. Pada kata pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, itu merupakan kondisional atau kondisi batasan peserta didik yang akan dilakukan penilaian. Kemudian, siapakah di situ audiensnya? Siswa. Dan apakah perilaku atau spesifik yang kita nilai? Dia menjelaskan kondisi operasi sistem. Dan yang degree, bagaimana tingkat keberhasilannya, di situ tertera secara benar. Otomatis jawabannya di sini B. Soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif.
Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Maka jawabannya adalah D. Perlu kita ketahui, untuk mempermudah ini adalah konsep fakta itu biasanya diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, dan peristiwa terjadi. Sementara kalau bicara konsep, dia mengemukakan definisi dan membedakan serta mengklasifikasi. Sementara kalau prosedur, kita disuruh untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Sementara kalau prinsip juga, kita diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang satu dan hubungan sebab akibat di dalamnya. Dan sedangkan keterampilan, kita diminta untuk membuat sesuatu. Nah, aspek afektif dan aspek motorik adalah merupakan aspek di mana jika afektif itu diminta sikap, sementara motorik itu diminta melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi, tujuan pembelajaran yang diminta siswa ini mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan, itu termasuk ke dalam materi yang berbentuk konsep. Soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, D. Discovery, B. Inquiry, C. Problem solving, dan E. Kontekstual. Maka jawabannya adalah E. Kontekstual. Nah, pembahasan ini dia disebut kontekstual karena pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata oleh siswa dan mendorong siswa untuk menghubungkan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita meletakkan jawabannya di kontekstual E. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Maka jawabannya adalah A. Dia disebut dengan jawaban A karena Bagan merupakan media grafis yang fungsinya untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Alatnya, syarat-syaratnya adalah dapat dimengerti, sederhana, dan diganti pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kalau yang lain dia berbentuk grafis. Kalau grafis itu dia bentuknya gambaran sederhana yang menggambarkan titik-titik garis. Sementara kalau APE dia merupakan alat untuk membantu kita pada saat kita belajar. Jadi dia alat permainan. Sementara di sisi lain kalau kita membahas tentang sketsa itu adalah gambar sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok. Sedangkan diagram dia gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Jadi kalau dalam soal ini kan dibicarakan tadi tentang konsep prinsip hukum untuk memperjelas pernyataan pesan yang ditulis dengan tepat. Makanya jawabannya Bagan. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Nah, evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat yang dipilih oleh guru itu adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Maka jawabannya adalah B.
Nah, untuk membahas tentang jenis evaluasi ini, sebenarnya kalau evaluasi formatif itu evaluasi yang di dalamnya itu dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses. Jadi dia hanya proses pembelajaran. Sementara kalau dia sumatif, dia evaluasinya itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajarnya siswa. Itu bedanya. Kalau kita bicara tentang diagnosis, itu evaluasi yang di dalamnya itu untuk menelaah kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh siswa yang bersifat faktor-faktor penyebab dari terjadinya kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran. Sementara evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Makanya jawabannya adalah B, evaluasi sumatif. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajarannya? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan ketuntasan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Maka jawabannya adalah A. Baik, sebagai pembahasan di sini, untuk langkah-langkah memilih materi pelajaran, kita pertama sekali harus mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi itu langkah awal sekali. Baru kita nanti mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran yang akan kita sajikan. Langsung kemudian kita memilih materi pembelajarannya yang sesuai dengan KD dan indikator yang akan kita capai. Kemudian kita akan memilih sumber materi pelajaran yang akan kita cari. Nah, sementara kalau dilihat dari potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, itu juga bisa kita terangkan di sini. Hanya saja yang menjadi dasar pertama sekali pada saat kita mau menentukan RPP itu kita lakukan adalah langkah awalnya mengidentifikasi aspek dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merencanakan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, RPP mencakup sekurang-kurangnya adalah A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode, strategi, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Maka jawabannya adalah E. Baik, penjelasan soal nomor 8 ini, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 memang diterapkan di sini bahwa RPP itu disusun berdasarkan KD subtema yang dilakukan 1 kali pertemuan atau boleh lebih.
Nah, di sini dijelaskan komponennya adalah pertama identitas sekolah, kedua identitas mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu bisa kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu yang akan disampaikan di situ. Kemudian yang ketiga kompetensi dasar, langsung kemudian indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model metode pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang serangkai dengan aktivitas pengelolaannya. Dan yang terakhir kita membuat penilaian. Sebelumnya juga kita harus menetapkan tujuan dari penilaian itu dan menyusun kisi-kisi penilaian. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat yang dilakukan oleh guru: A. Kooperatif, B. Project Basic Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Maka jawabannya adalah B. Untuk masalah ini, kalau pembelajaran kooperatif, dia kan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan bekerja sama dalam kelompok, dan dia diciptakan untuk tujuan bersama. Sementara untuk problem solving, dia terdiri dari pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang real yang akan dipecahkan. Jika kita bicara tentang project basic learning, dia bicara tentang strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan project dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Karena tadi soalnya tentang bagaimana siswa tadi ini ada 70% yang kinestetik, karena anak-anaknya itu dia mau mengerjakan soal atau tugas, berarti anak-anaknya memang suka untuk memecahkan sebuah masalah. Makanya lebih tepat dia menggunakan kata project basic learning dan tidak menggunakan yang lain. Sementara kalau yang disebut inquiry itu produknya untuk menemukan atau melakukan observasi. Discovery learning juga boleh pembelajaran secara aktif, tapi dia menggunakan permasalahan sehingga dengan menyimpulkan konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Sementara kontekstual teaching learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyatanya. Soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spesial, D. Verbal linguistik, dan E. Logis matematis. Maka jawabannya adalah A. Baik, pembahasan di sini disebut dengan kecerdasan natural, bahwa pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan natural itu adalah salah satunya adalah jalan-jalan di alam terbuka. Kemudian juga bisa untuk melihat keluar jendela dan bisa juga melalui ekostudi. Nah, ekostudi ini merupakan strategi yang mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya saja kita tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, seperti soal yang tadi. Soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Nah, jenis penilaian autentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, dan E. Penilaian diri. Maka jawabannya adalah A. Baik, dia disebut dengan penilaian kinerja karena penilaian ini penilaian unjuk kerja
yang bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Nah, pada penilaian kinerja ini, peserta didik memang diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar mereka mengaplikasi pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, instrumen yang digunakan untuk mereka ini pada saat melakukannya adalah merekam hasil belajar penilaiannya, diantaranya dengan menggunakan daftar checklist atau catatan anekdot, narasi, skala penilaian. Makanya jawabannya tadi adalah penilaian kinerja. Nah, jika dia bicara tentang penilaian proyek, maka penilaian itu adalah penilaian yang dilakukan bentuknya diberikan tugas peserta didik tapi secara berkelompok. Sedangkan penilaian portofolio, dia penilaian yang dilakukan oleh sekumpulan karya-karya peserta didik yang merupakan proses selama mereka belajar. Nah, kalau jurnal itu rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan dari apa yang mereka pelajari. Sementara kalau penilaian diri adalah penilaian dari teknik penilaian peserta didik yang diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Sementara penilaian antar teman adalah penilaian peserta didik yang merupakan teknik penilaian secara lain di mana peserta didik itu menilai temannya sendiri dengan mencapai kompetensi sikap dan perilaku. Jadi dia terfokus kepada sikap dan perilaku. Sementara yang terakhir, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan di mana peserta didik membaca materi pelajaran kemudian merespon pertanyaan terbuka. Soal nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Maka jawabannya adalah C. Baik, di tugas ini di soal nomor 12 dia membahas tentang penilaian proyek karena penilaian proyek ini merupakan bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk memberikan tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi dia difokuskan pada penilaian tugas belajar yang diselesaikan peserta didik dalam periode waktu tertentu. Makanya dalam soal ini untuk mengukur dan menghasilkan karya tertentu dilakukan secara berkelompok itu lebih tepat disebut penilaian proyek. Soal nomor 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya yaitu A. Daftar checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, dan E. Jawabannya bebas. Maka jawaban dalam soal ini adalah A. Seperti pembahasan sebelumnya tentang penilaian kinerja ini merupakan bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dalam suatu tugas. Nah, penilaian kinerja ini diminta untuk mendemonstrasikan tugas tertentu dengan maksud untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Nah, instrumennya boleh dilakukan dengan merekam hasil belajar, diantaranya daftar checklist, catatan anekdot, dan skala penilaian. Soal nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Nah, hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi itu yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Maka jawabannya adalah A.
Sebagai pembahasannya, bahwa analisis teori adalah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, penelaahan kualitas soal dalam bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sesuai dengan kompetensi hasil belajar. Nah, pada kegiatan ini, secara teoritis dan kualitas soal bentuk objektif itu ditelaah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang harus diperhatikan butir soalnya, kemudian hanya ada satu jawaban benar, dan pengecohnya harus homogen. Dan kelebihan dari tes objektif ini, lingkungan materinya diujikan mewakili materi, tingkat validitasnya tinggi, tingkat reliabilitasnya tinggi, dan kemungkinan penyelenggaraannya itu tesnya bersama pada wilayah yang luas. Sementara kelemahan dari tes objektif ini ya tidak mengembangkan daya nalar. Peserta pun tesnya cenderung menjawab jawaban yang menerka-nerka dan membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya. Nah, salah satu bentuk tes objektif yaitu pilihan berganda. Dalam tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan. Maka jawabannya tadi adalah soal memang harus sesuai dengan indikator soal, karena apapun masalah yang kita pelajari harus wujudnya tertuju pada indikator soal yang diharapkan. Soal nomor 15. Hasil penelitian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui oleh beberapa siswa telah memenuhi ketentuan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketentasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindakan lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengajaran bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasi hasil penilaian. Dan yang E. Menyusun laporan hasil penilaian. Maka jawabannya adalah D. Baik, pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Nah, dengan demikian, pendidik atau guru tuh harus membuat tabel spesifikasi untuk membuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD-nya. Nah, pendidik atau guru ini juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian yang terbuka, dalam arti bahwa peserta didik sejak awal memang sudah memahami bagaimana pendidik atau guru dapat menilai keberhasilan belajarnya. Jadi di sini jawaban yang tepat tadi adalah yang kecuali adalah mengadministrasi hasil pembelajaran. Kenapa? Karena dalam hasil penilaian akhir itu memang harus kita gunanya untuk memperbaiki program pembelajaran, mengadakan remedial bagi nilai yang rendah, pengayaan bagi yang tinggi, dan kita akan menyusun laporan hasil dari penilaian itu. Demikian soal latihan tes guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru PPK pedagogik umum. Selamat mencoba.